Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perkenalkan, saya Riken Okta Sriwuri. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Singkawang, asal sekolah SMA Negeri 7 Singkawang. Sudah bersama saya Pak Martinus, rekan sejawat saya dalam mengajar biologi. Nah, di sini kami akan melakukan sesi pra-observasi ya Pak, sebelum kita observasi. Pak Martinus di sini mengajar biologi di kelas 11 dan juga sebagian kelas 10. Sebelumnya Pak Martin, saya sampaikan dulu bahwa tujuan dilakukannya percakapan pra-observasi ini adalah untuk memberikan arah tujuan kita dalam pembelajaran, karena supervisi ini kan supaya membangun kepercayaan antara Bapak dengan saya yang selaku supervisornya. Nah, selain itu juga untuk melihat merancang kegiatan kedepannya, pembelajaran seperti apa, supaya kegiatan pembelajaran yang nanti Pak Martin lakukan saat observasi bisa berjalan dengan baik. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Pak Martin. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Martin sampaikan nanti apa? Ya, di sini karena sesuai dengan materi ada virus ya. Yang pertama, saya memberikan tujuan siswa harus bisa menjelaskan, menyebutkan ciri-ciri virus itu pertama, dan struktur virus beserta bagian dan fungsi virus. Lalu yang selanjutnya tujuan mendeskripsikan bentuk virus. Terus di situ ada juga memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda tak hidup. Jadi tujuan yang saat ini yang ingin saya sampaikan kepada siswa agar siswa dapat memahami dan menerimanya ada 3 Bu. Jadi mendeskripsikan ciri dan struktur virus, mendeskripsikan bentuk virus, dan memahami ciri virus sebagai makhluk hidup. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada siswa. Kemudian Pak Martin, saya ingin menanyakan seperti apa nanti tadi kan sudah Pak Martin sampaikan tujuan pembelajarannya ya, ada 3 ya, tadi ciri dan struktur, kemudian bentuk, kemudian membedakan makhluk hidup atau benda mati nanti ya. Kemudian untuk area pengembangan dalam pembelajaran nanti seperti apa Pak Martin? Ya, area pengembangannya di sini saya mencoba untuk melakukan diskusi Bu, menggali supaya siswa ini agar lebih banyak bacanya Bu, supaya virus itu seperti apa, bagaimana dampaknya dalam kehidupan, terus solusinya bagaimana cara mengatasinya, jadi seperti itu. Berarti area pengembangannya lebih kepada pengetahuan kita. Iya, pengetahuan ya. Oke, pengetahuan ya. Kemudian kalau rancangan pembelajarannya mengikuti misalnya strateginya atau kegiatan pembelajarannya seperti apa nanti? Ini kalau kegiatan rancangan mereka ya, saya menggunakan rencana picture gambar ya, terus gambar ini mereka diskusikan ya, terus habis mereka diskusikan mereka presentasi terus di situ saya memberikan gambaran, terus memberikan refleksi bagaimana cara belajar yang benar untuk memahami virus itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, tadi saya sudah dengar rancangan pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan Pak Martin gunakan itu ada diskusi ya Pak ya, ada persebaya ya, peer teaching ya, kemudian di situ juga ada presentasi. Oke Pak Martin, kemudian berarti media pembelajarannya tadi apa Pak Martin? Boleh diulangi? Picture and picture. Picture yang and picture menggunakan ya. gambar. Ya. Oh ya, okay. Picture and picture. Oke, kalau begitu kapan nih saya bisa observasi nanti di jamnya Pak Martin, di hari apa dan jam berapa? Ya, hari Kamis jam
6 dan 7. Oke, saya akan- Kelas 10A. Oke, berarti nanti saya akan berkunjung ke kelas Pak Martin untuk observasi di hari Kamis jam ke-6 ya di 10A. Sebelumnya Pak Martin, nanti setelah saya melakukan observasi, maka saya akan melakukan percakapan pasca lagi ya Pak Martin, pasca observasi. Kemudian, oh iya Pak Martin, sebelumnya saya dalam kegiatan observasi, saya akan mencatat segala kegiatan pembelajaran dilakukan Pak Martin saat observasi nanti. Baik. Ya. Oke, saya pikir hanya ini saja untuk percakapan observasi kita. Saya akhiri dulu. Selamat pagi Pak Martin. Pagi. Siap semuanya? Jadi hari ini Pak Martin memberikan materi tentang virus, ya, dimana dengan tujuan di sini Pak Martin mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur virus. Lalu ada tujuan kedua mendeskripsikan bentuk virus, dan yang ketiga di sini adanya memahami ciri virus, yang memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda kayu. Nah, ini ada 3 poin tujuan kita, ya, ada tiga poin. Jadi kalau kita berbicara tentang virus, ada yang tahu tidak virus itu seperti apa bentuknya mungkin? Kecil, ya. Apakah virus itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Nah, lalu kalau begitu bagaimana cara virus itu kita bisa melihatnya? Menggunakan mikroskop. Jadi mikroskop apa? Mikroskop elektron. Nah, itulah kita bisa melihat virus, ya, karena ukuran sangat kecil, ya. Terus bagaimana sejarah virus yang saat ini kita kenal? Siapa yang pertama meneliti tentang virus? Abdul Mayer. Dia berasal dari mana? Jerman. Ilmuwan apa dia? Ya. Ilmuwan apa? Dari Jerman, ya. Nah, dari Jerman, dia dari apa? Mungkin ada yang tahu ahli di bidang apa dia? Ya, di bidang mengamati penyakit. Penyakit apa? Bintik kuning. Pada tembakau. Pada tembakau. Itu bukan bidangnya. Itu gejala yang ditemukan, ya, pada saat dia meneliti tentang virus, ya. Mengacu dari situ, maka kita tahu virus itu ukurannya kecil. Nah, lalu si Abdul Mayer ini dia menggunakan apa? Daun tembakau untuk percobaannya, menumbuk, lalu menyaring dan disemprotkan ke daun tembakau, bahwa dia menyimpulkan bahwa virus itu sangat kecil. Nah, lalu bagaimana ciri virus? Virus Virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 nanometer, 61 nanometer sama dengan 1/1000 milimeter, dan paling besar berukuran 200 nanometer. Karena itu virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Tubuh virus terdiri atas seluruh proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA atau ribonucleic acid dan DNA atau
0 sampai 90. Virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru dan berbentuk T. Aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra, ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak mempengaruhi terhadapnya. Nah, jadi itu ciri virus. Nah, sekarang kalian sudah tahu ciri virus yang ukuran sangat kecil. Tadi ada peralihan antara benda hidup dan benda mati. Ya, bagaimana caranya bahwa virus itu peralihan benda hidup dan benda mati dikristalkan. Kapan dia menjadi benda hidup dan kapan dia menjadi benda mati? Jika berada dalam sel hidup atau jaringan. Jika berada dalam sel hidup, dikatakan virus itu benda hidup. Ya. Lalu bagaimana kalau virus itu dikatakan benda mati? Bagaimana? Virus dikatakan benda mati karena dia dapat dikristalkan. Baik, Bapak membagi kelompok ada 6 ya. Tadi yang Bapak sudah ini kita kembali ke kelompok. Jadi kita mendiskusikan ya tadi walaupun sudah ada kiri ya. Terus ada juga bentuknya, struktur ya, ini yang harus kita diskusikan. Silahkan bentuk kelompok yang tadi. Ciri virus, sekarang kita ke struktur virus. Nah, inilah struktur virus. Anda lihat di situ di fotokopiannya Anda identifikasi ya. Ada berapa bagian struktur virus? Sudah dapat ya? Sudah dapat? Kepala, kapsid, asam nukleat atau DNA, leher, serabut ekor, dan pendasar, dan jarum penusuk. Jarum penusuk. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kira-kira mengenai struktur virus ada yang pertanyakan? Tidak ada. Lalu bagaimana Pak bentuk virus? Ya. Ada beberapa macam bentuk virus? Ada 6. Apa saja? Bentuk batang misalnya TMV atau Tobacco-mosaic-virus. Bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru misalnya rhabdovirus. Bentuk bulat misalnya HIV atau human immunodeficiency virus dan autoimmune Bentuk filamen atau benang misalnya virus Ebola. Bentuk Escherichia coli. Escherichia coli. Nah, sekarang kita macam bentuk virus yang Bapak tampilkan gambar bentuk virus ini, virus yang menyerang apa? Yang belakang, yang Bapak tampilkan ini gambar bentuk virus, ini virus yang menyerang apa kira-kira? Yang menyerang bakteri Menyerang Escherichia coli. bakteri, yakin? Ya, Anda boleh lihat di situ, ya. Nah, jadi
gambar yang tampilkannya adalah virus Escherichia coli dalam bahasa Latinnya atau bakteriophag, biasa dikenal bakteriophag ya. Nah, ini gambarnya berbentuk huruf T ya. Nah, ini virus yang menyerang bakteri. Namanya apa tadi? Escherichia. Penyakit dan ada juga bersifat baik dalam tubuh kita. Ya, Escherichia coli ini ya sekali dia banyak ditemukan. Di sini ada yang sering ke WC kira-kira? Sering ke WC? Ada ya. Nah, jadi Escherichia coli ini banyak ditemukan di WC. Ada di tempat yang kotor dan juga di usus kita. Ya, di usus, di lambung. Nah, itu yang merombak apa? Makanan yang kita cerna. Dia membantu proses pencernaan. Lalu bagaimana yang di WC? Escherichia coli ini bersifat patogen, penyakit. Nah, ini banyak temukan. Baik, nah terus yang ini bentuk gambar struktur apa? Ya, apa? Bulat. Nama virusnya apa? Virus yang menyerang penyakit HIV. Dari otovirus. Nah, jadi ini yang menyerang penyakit HIV. Nah, sering Pak Martin jelaskan penyakit kenikmatan sesaat. Pak bilang biasa kadang-kadang Pak jelaskan sama siswa ya. Hati-hati ya. Lalu bagaimana penularannya Pak? Melalui apa? Seks bebas. Seks bebas ya, benar sekali. Habis itu? Ya? Seks bebas? Segala ganti pasangan. Nah, itu dia. Hah? Bisa melalui darah. Melalui transfusi darah. Terus apa lagi? Jarum suntik. Baik, kalau yang ini sama enggak kira-kira? Beda. Ini Batang dan hidung oval seperti peluru. nah, ini virus yang menyerang apa? Rhabdovirus. Ya, satu virusnya menyerang apa ini? Ya? Kalau yang ini? Yang ini? Ya baik. Jika tidak bisa menjawab, kita diskusikan, kerjakan apa yang Bapak sudah berikan, tugas kelompoknya. Nanti kalau selesai dipresentasikan. Bapak beri waktu 15 menit. 15 menit dari sekarang. Beri waktu 15 menit ya. Ya, di situ boleh. Ya. Di kerja itu tidak apa-apa. Tidak ada banyak. Kalau sudah, boleh presentasikan ya. Langsung aja situ.
Ini Bapak udah mau nyuruh siapa mau tampil. Yang jelas yang tampil Bapak kasih nilai plus. Ya. Yang materi diskusinya sesuai yang soal yang Bapak berikan ya, kalian jawab, jangan nambah-nambah. Jangan menambah, nanti Bapak bilangnya. Gimana pojok belakang selesai. Dan materinya soalnya ada di situ materinya. Ada semua di situ. Ya. Jangan buka HP. Materinya ada yang Bapak berikan di kalian. Untuk menjawab soalnya. Dua 12 menit lagi. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan gambar berikut beralih keterangan bagian-bagian tubuh bakteri tersebut. 1. Absid. 2. Asam nukleat DNA. 3. DNR. 4. Serabut ekor. 5. lempeng dasar. Diskusikan mengenai fungsi dari masing-masing bagian tubuh tersebut, perbedaan halus dengan makhluk lain.
virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup, sehingga dikatakan bahwa virus adalah makhluk hidup yang mandiri, melainkan makhluk hidup yang memanfaatkan sel-sel hidup untuk memperbanyak diri. Baik, hanya itu jawaban dari kami. Apakah yang akan ditanyakan? Apakah ada yang kalian tanyakan? Tak ada. Ada yang mau tanyakan kira? Fungsi dari masing-masing di situ, dari struktur itu, fungsinya. Sebutkan struktur bagian leher yang berbentuk. Leher merupakan bagian menghubungkan kepala dan ekor. Leher tegak menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Baik, kan itu jawaban kami. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan virus dengan makhluk lain? Virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel hidup, sehingga dikatakan bahwa virus bukanlah makhluk hidup yang mandiri, melainkan makhluk hidup yang memanfaatkan sel-sel hidup untuk memperbanyak diri. Mana? Ada lagi? Apakah ada lagi yang akan ditanyakan pertanyaan? Terakhir. Ada lagi? Ya, jika tidak ada, silakan untuk kita kasih untuk kolom 5. Dari kami ucapkan terima kasih. Atau DNA, 3 leher, 4 serabut ekor, 5 lempeng kata. Pertanyaan yang kedua, sebutkan masing-masing bagian tubuh tersebut, perbedaan virus dan makhluk lainnya. Fungsi bagian tubuh di virus yang pertama ada kepala yang berisikan asam nukleat, bagian luarnya dikelilingi plastik. Yang kedua leher. Leher berfungsi menghubungkan kepala dan ekor dan menjadi keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang ketiga ada ekor yang berfungsi menempel pada inang. Lempeng jarum berfungsi menginjeksikan DNA ke sel inang. Perbedaan virus dan makhluk lain. Virus tidak bisa memperbanyak diri di luar sel hidup, sedangkan makhluk lain memiliki selnya sendiri untuk memperbanyak diri. Sekian hasil presentasi dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Apa fungsi asam nukleat? Permisi, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apa fungsi asam nukleat? Fungsi asam nukleat apa? Ada yang lain bangunnya? Fungsi asam nukleat. Dan kira-kira gimana? Terima kasih
saya akan menjawab. Jadi asam nukleat itu berfungsi sebagai DNA, yaitu bisa membagikan dia dapat membantu kita mengidentifikasi jenis virusnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, Terima kasih. apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi? Ada lagi? Saya ulangi lagi, apakah ada yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan? Jika tidak ada, kami akan menutup sidang ini. Sekian. Ada pertanyaan? Tidak. Tentang hasilnya mana yang bentuk bakteri atau struktur bakteri yang saat ini kita diskusikan, virus yang menyerang apa? Yang saat ini kita diskusikan bentuk virus yang menyerang apa? Halo. Materi yang kita diskusikan saat ini, ya, bentuk virus yang menyerang apa? Tubuh. Ya, apa? Tubuh. Menyerang bakteri. Kan tadi Bapak sudah menjelaskan, ya, yang kita diskusikan. Nah, artinya bentuk bakteri itu tidak semua kita diskusikan, maka nanti Bapak memberikan LKPD, ya, lembar kegiatan peserta didik, ada nanti di sini. Ya, di situ hanya diskusikan. Kenapa Bapak memberikan itu? Bakteri dengan virus sama tak kira-kira? Beda. Nah, kalian tadi bertanya ada strukturnya. Ya oke lah, kalian bisa menjawab strukturnya. Fungsinya, ada yang tidak bisa jawab. Tetapi kan tidak menjelaskan ini gambar virus yang menyerang bakteri. Bagian-bagiannya apa? Nah itu yang keinginan Pak Martin mau Anda diskusikan sebenarnya. Ya, nah fungsinya apa? Ada bertanya tadi, apa fungsi asam nukleat? Lalu ada juga bertanya, apa tadi fungsi kapsid? Lalu diganti pertanyaannya. Nah, tuh. Jadi kita harus yang pertama, ya, kalau kita berbicara, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini mengenai bakteri. Bakteri itu ukuran sangat kecil, ya, berkisar ya 20 sampai 200 nm nanometer itu, ya. Virus itu juga dapat dikristalkan, itu cirinya. Kenapa dapat dikristalkan? Karena virus ini peralihan antara benda hidup dan benda mati. Itu alasannya juga, ya. Nah, kapan dia jadi benda hidup dan kapan dia jadi benda mati? Nah itu. Terus virus itu dia dapat berkembang biak pada sel inang yang cocok. Sel inang yang cocok itu siapa? Nah, contoh seandainya sel inang cocok, ada dua kronologi. Ada bangkai ayam, ada telur ayam. Nah, kira-kira mana di antara kedua ini yang paling cocok untuk bisa virus itu berkembang? Bangkai ayam. Telur. Nah, kenapa telur? Karena masih bagus. Kenapa bangkai ayam? Sudah mati. Artinya kalau sudah mati, virus itu tidak bisa berkembang. Iya. Kalau telur tadi, karena masih hidup. Yang belakang,
Kira-kira pendapatnya? Iya, jadi benda yang cocok untuk berkembang biaknya telur ayam, bukan bangkai ayam. Kenapa telurnya? Karena telur ayam ini masih bisa menetas. Kalau bangkai ayam nggak bisa lagi. Nah, kalau telur ayam menetas, terus dia tumbuh dan berkembang menjadi anak ayam, ya, dan jadi induk ayam mungkin betina yang jantan. Nah, disitulah kesempatan dia berkembang biak melalui sel-sel pada saat ayam yang sudah dewasa, ya, melakukan perkawinan dengan pasangannya. Nah, itu yang bisa. Nah, jadi ya, apa yang kita jelaskan hari ini, ya, ada beberapa sudah sepenuhnya ada menjawab, namun belum juga ya begitu akurat. Kalau kita berbicara tentang gambar tadi, di sini yang pertama itu adalah kapsid. Lalu yang kedua itu adanya DNA. Nah, ya DNA. Kalau berbicara ya DNA di sini dia berisi dari ya asam nukleat. Itu berdasarkan molekul penyusunnya, ada asam nukleat, ada DNA, ada RNA di situ. Nah, itu ya. Apa fungsi asam nukleat, Pak? Sebagai tempat penyimpanan, ya, pemindahan informasi genetik. Nah, disitulah genetik, gen-gen kita. Nah, kalau kita berbicara genetik, ya, mungkin contoh seandainya gen, ya, ada ditemukan seandainya mayat tanpa identitas. Nah, ini ya, maka gen ini kita diidentifikasi melalui apa? Ya, DNA. Jadi terus di situ adanya kapsid, fungsinya sebagai pembentuk tubuh pelindung, ya, bagian virus. Nah, jadi leher. Nah, tadi ada yang jawab leher itu sebagai apa? Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Iya, artinya leher itu sebagai penghubung, fungsi sebagai penghubung antara kepala badan, ya. Nah, dan anggota-anggotanya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Lalu di situ nomor 4 itu apa? Nomor 4, serabut ekor atau lempeng. Nah, pertanyaan Bapak di situ, ya, mana sebagai tempat perkembangbiakan virus yang menyerang bakteri? Apakah kepala, ekor, mungkin atau serabut ekor? Ya, kalau ekor, nah mungkin dia gambarnya seperti ini. Ya, ini gambarnya seperti ini. Nah, ada kepala, ya, ini ada ekor, dan ada serabut ekor. Nah, 1, 2, 3. Kira-kira pertanyaan Bapak tadi, virus yang menyerang bakteri ini mana yang bisa menyuntikkan DNA-nya sehingga dia dapat menyerang
seinang yang cocok pada bakteri. Sebagai tempat untuk proses perkembangbiakannya virus yang menyerang bakteri. Iya, di serabut ekor. Nah, jadi kepala ada DNA di situ, dia sebagai pemberi makan. Jadi seperti itu. Ada yang bertanyakan kira-kira? Tidak ada yang bertanyakan? Ya. Ya, jadi nanti di sini ya hasil refleksi Bapak. Ya, memang diskusinya udah lumayan baik ya. Namun ya karena bentuk kelompoknya terlalu besar sehingga di sini ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Sehingga nanti ada mempengaruhi nilai. Ya, kasihan nanti yang numpang nama yang bekerja. Nah, jadi Bapak rasa itu hasil yang Bapak sudah berikan kalian, untuk minta lebih aktif lagi untuk bertanya, ya, jangan banyak bicara dengan kawan-kawannya. Jadi di sini Bapak ada memberikan LKPD untuk kalian kerjakan secara individu, ya, di rumah. Nanti kalian mengumpulkan. Ada pertanyaan? Tidak, sebelum Bapak akhiri. Ya, tidak ada. Sudah mau istirahat. Ya. Ya baik, siapa yang dah hadir hari ini? Hadir semua. Ya. Jadi aku minta LKPD yang Anda kerjakan ya, LKPD nanti ini Bapak berikan ke kalian ya, sehingga ini kalian kerjakan hari berikutnya. Ya, semoga akhirnya ada yang bertanya lagi. Ya, boleh kumpulkan. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Sekarang kita masuk pada sesi pasca observasi setelah kita laksanakan observasi kemarin ya Pak ya. Jadi ini saya akan melakukan sesi percakapan dengan Pak Martinus mengenai kegiatan observasi kita kemarin. Nah Pak Martinus, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi kemarin? Ya baik Bu. Jujur saya merasa deg-degan, khawatir jika terjadi kesalahan pada saat memberikan materi yang tadinya sudah saya persiapkan akibat ketidakfokusan. Jadi itu yang saya rasakan saat ini. Deg-degan ya Pak ya, karena akhirnya apa yang sudah disiapkan karena faktor deg-degan tadi ya, jadi mungkin ada yang tidak terlaksana ya Pak ya. Kira-kira saat mengajar tadi, apa hal-hal baik yang sudah Bapak lakukan menurut Bapak? Iya, jadi hal yang baik pertama mereka mengerti materi yang saya sampaikan dan juga mereka banyak bertanya, rasa ingin tahu mereka mengenai materi yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran. Itu yang menurut saya hal yang baik. Pada saat, namun ya sebagai guru juga mungkin ada yang kekurangan juga sih bagi saya ya, pada saat ya adanya observasi tadi yang sudah dilaksanakan, kemungkinan ya akibat
ya ada ketidakputusan juga. Iya. Oke. Kira-kira hal apa sih yang tadi kalau menurut Pak Martinus, kalau tadi hal-hal baik ya, tadi Pak Martinus juga ada menyebutkan bahwa ada hal-hal yang karena faktor ketidakfokusan tadi ya. Kira-kira apa hal-hal yang terjadi saat pembelajaran yang tidak diharapkan oleh Bapak ada dalam pembelajaran tadi? Benar nggak Bapak harapkan terjadi? Yang jelas kedisiplinan anak-anak ya, kedisiplinan anak-anak yang secara spontan mungkin ada keributan, ketidakdisiplinan anak ya, apalagi faktor siswa baru juga Oh mungkin iya, kata 10 ya Pak ya, masa adaptasi. mereka mungkin perlu memerlukan waktu juga ya. Kebetulan pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin baru hari kedua pertemuan dari seperti itu. Oh jadi kemarin juga kondisinya kan baru pertemuan yang kedua ya Pak ya di kelas itu. Nah kira-kiranya kedepannya menurut Pak Martin agar hal itu tidak terjadi, apa yang bisa Pak Martin lakukan ya supaya misal tadi Pak Martin kan menyebutkan adanya ketidakdisiplinan pada anak saat pembelajaran. Nah menurut Pak Martin kedepannya kira-kira apa yang bisa Pak Martin lakukan agar hal itu tidak terulangi lagi? Jadi pembelajaran yang harus ada faktor pendukungnya ya, ada faktor pendukungnya ya, tentang bagaimana siswa pada saat belajar, aktivitas belajarnya ya, sehingga siswa itu juga biar fokus ya. Jadi kalau menurut saya itu kefokusan siswa yang harus diutamakan sehingga proses belajar itu dapat sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tadi Bapak ada menyebutkan kondisi pembelajaran seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan ya. Berarti kalau menurut Pak Martin, pembelajaran yang seperti diharapkan Pak Martin itu yang idealnya seperti apa? Kalau menurut saya yang idealnya siswa itu banyak bertanya, ya Pak ya, aktif, jangan malu-malu untuk bertanya, apalagi materi yang tidak mereka ketahui, sehingga apapun yang mereka tanyakan mungkin bisa bermanfaat nantinya. Rasa ingin tahu ya Pak Ya, ya. rasa ingin tahu. Bertanya aktif, rasa ingin tahu. Kalau begitu apa yang bisa Pak Martin lakukan supaya hal-hal yang diinginkan Pak Martin tadi seperti aktivitas siswa, kemudian anak-anak mau bertanya, ada rasa ingin tahunya timbul, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar kedepannya pembelajaran itu ada di kelas? Kalau menurut saya harus banyak metode, metode ya, yang Pak ya. sesuai karakteristik siswa di dalam kelas. Metode harus sesuai dengan anak ya Pak ya. Dengan metode ini kemungkinan solusi bisa teratasi. Oke. Harus ada ragam metode. Ada lagi Pak? Mungkin selain meragamkan metode sesuai kebutuhan anak, ada lagi yang bisa Bapak akan lakukan supaya ideal yang Bapak harapkan tercapai? Adanya pengontrolan secara individu juga. Oh, jadi adanya kita itu harus pengontrolan ya. pengontrol, pendekatan secara individu. Ada lagi? Mungkin untuk sementara itu aja. Oke, mungkin yang Bapak akan lakukan supaya kedepannya hal-hal ideal menurut Pak Martin tercapai adalah banyaknya metode, ragam metode ya Pak ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak dan pendekatan secara personal. Nah, yang terakhir nih Pak Martin, kedepannya untuk bisa mendukung Pak Martin dalam melakukan ragam metode dan pendekatan personal pada anak, rencananya apa dukungan atau hal apa yang akan Bapak lakukan supaya itu bisa Bapak wujudkan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ada media-media
Media-media. media yang kita kolaborasikan dengan peserta didik dari materi-materi yang sudah kita berikan, maksudnya yang kita berikan kepada siswa. Jadi media-media ini yang paling cocok seperti apa sehingga siswa ini dapat menerima apa yang kita sampaikan terhadap siswa. Ya, jadi kedepannya itu yang akan Bapak terapkan supaya pembelajaran ideal menurut Pak Martin tercapai di kelas. Oke, baik Pak Martin, terima kasih atas sesi percakapan pasca observasi. Demikianlah percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan saya sebagai observer dan rekan sejawat saya Pak Martinus sebagai guru yang diobservasi. Terima kasih sekali lagi, selamat siang. Selamat siang.